memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita mau datang sama Tuhan saat teduh sebentar. Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi Engkau menyertai dan memimpin kami Tuhan. Satu hari lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan nafas, kesehatan, semua yang berasal dari Engkau. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu Tuhan yang megang kendali, dan kami hanya orang-orang yang akan Tuhan jagai dengan kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, Kau lihat setiap hati yang datang dengan sukacita, hati yang datang dengan setiap kerinduan untuk hadirat Engkau, hati yang sungguh-sungguh datang Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau melawat setiap kami. Hadirlah Tuhan, hadirlah dengan kuasa-Mu, hadirlah dengan cara-Mu, lawat setiap kami, karena kami tahu tidak ada yang sia-sia saat kami datang kepada Engkau. Mari ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu. Kiara lama syata kana kaya sakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu untuk setiap penyertaan-Nya yang sempurna, untuk perlindungannya dalam hidup-Mu, keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup-Mu. Mari ucapkan syukur-Mu. Hadirlah
Tidak ada satupun ya Tuhan yang dapat memisahkan kasih-Mu dengan setiap kami. Tidak ada Tuhan satu apapun yang dapat memutuskan cinta-Mu terhadap setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau bilang, Tuhan Engkau yang pegang kendali. Tidak ada karena siapapun, tidak ada karena apapun, semua karena anugerah Engkau. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam keadaan apapun, Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada di tempat ini. Itu semua adalah sebuah kesempatan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hadir Tuhan pagi hari ini, Engkau melihat setiap kami. Di tempat ini maupun yang di rumah, semua jemaat tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ikut campur tangan, maka semua yang ajaib pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, pakai masker jadi gak terlalu jelas. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita itu baik? Percaya? Kan gak bisa lihat kiri kanan, boleh bisa lihat tapi gak bisa ngomong, tapi kasih jempol aja. Tandanya apa? Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu ganteng, kamu cantik. Tuhan kita juga ajaib, amin. Kita mau bilang tiada pernah berkesudahan kasih setia. Amin. Tuhan
yang terjadi, ada beberapa gereja juga belum berani. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa ada saat ini semua karena anugerahnya Tuhan. Ada yang bilang bahwa gerejanya ada satu quote atau yang dikasih ke saya bilang, iblis tuh lagi ngeledekin Tuhan. Dia bilang, wah saya berhasil menutup gereja. Tapi Tuhan bilang apa? Salah, saya sedang membuka gereja di rumah-rumah, yaitu kita. Sepanjang kemarin gak ibadah ya kita ibadah di rumah. Berasa sekali kekeluargaannya. Tapi tetap aja kangen ya untuk datang ke tempat ini, benar? Betul Bapak Ibu? Kangen karena apa? Biasa kalau doa baru penyembahan, angkat tangan udah dicolek sama anak. Mama udah doanya kelamaan. Tapi kalau di sini kita bisa nyembah. Di situ saya bilang gini, Tuhan, kalau nanti saya mulai males ke gereja, kalau saya sudah mulai males nyembah kalau di dalam gereja, ingatkan saya untuk saat ini. Uang, kedudukan, apapun tidak bisa membuat kita beribadah. Beberapa bulan yang lalu, benar? Tapi saat ini kita bisa ada. Ini mengingatkan kita bahwa saat masih ada kesempatan, ayo sembah Tuhan. Ayo memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersekutu dengan yang lain. Saatnya untuk kita tetap sembah Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima kemuliaan. Engkau yang layak terima sembah. Biar setiap hati pagi hari ini lihat ada anugerah Tuhan yang besar buat kami. Hingga kami masih ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab Kau layak. Yes, Dia layak, Dia layak. Dia layak terima pujian. Yang terbaik, bukan yang sisa. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Tuhan, tiada di tempat ini Engkau dengar hati yang sungguh memuji Engkau, hati yang sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Melihat hati yang rindu hadirat Engkau turun. Layak Tuhan, Engkau terima pujian. Jesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Tuhan Yesus, Raja di atas segala. Saya udah bangkit berdiri kembali lagi, kita mau bilang sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Layak Tuhan terima Jesus, Jesus. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi, sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Terima pujian. Sebab Kau
Raja, Raja di atas segala, Rajaku, Raja di atas segala raja. Sempurna, terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Raja di atas segala raja, yang hari ini, hari esok dan selama-lamanya layak kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih buat kesempatan kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami bersyukur dan memuji Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Biar pujian yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa di sorga. Roh Allah berdiam dan berkarya dan memberkati setiap kami, sehingga hati yang keras menjadi lembut, yang tertutup menjadi terbuka, yang tinggi menjadi rendah, yang gelap menjadi terang, agar benih firman Allah dia mendarat di tempat yang terbaik. Apapun benihnya, dia tidak akan mati, tapi dia akan berakar ke bawah, bertumbuh ke atas bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Urapan hikmat Allah turun atas setiap kami, khusus bagi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus yang sempurna, memberikan pemaparan yang sederhana, sehingga firman ini dapat kami tangkap, dapat kami simpan di dalam hati kami yang paling dalam. Dia akan menjadi rema yang akan menopang dan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Roh-roh yang bukan milik Tuhan dan nasib jahat kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus saja yang jadi panglima, yang tertinggi mengawal pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran, yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dalam waktu yang ada. Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan 30. Tema kita pada hari ini adalah upah mengikut Kristus. Upah mengikut Kristus. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan baca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul perikop ini cukup menarik bagi kita karena diawali dengan kata upah. Ya, jadi upah itu ada di depan untuk apa? Mengikut Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa sekalipun upah ya merupakan kata yang di depan untuk kita mengikut Tuhan, namun upah ya bukan menjadi tujuan kita, bukan menjadi dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Mengikut Kristus merupakan keputusan yang memang benar-benar
diambil dalam kesadaran untuk kita belajar mengasihi Dia. Sekalipun kadang-kadang kita menemui berbagai macam resiko. Bapak Ibu ingat ya kisah jemaat mula-mula yang waktu itu mereka percaya kepada Tuhan, tapi begitu mereka percaya kepada Tuhan maka ya mereka justru dianiaya, mereka disiksa, mereka harus mengalami pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan ketika Tuhan ada di muka bumi ini juga demikian Bapak Ibu ya. Ada yang senang kepada Tuhan, tapi juga ada yang tidak senang dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat. Tapi Yohanes 15 ayat 18 berkata, kalau kamu dibenci oleh dunia, Tuhan berkata bahwa aku lebih dulu dibenci oleh dunia. Jadi saya kadang-kadang kalau memberikan analogi waktu kita mengikut Tuhan itu sama seperti kita sedang makan ikan, ya. Bapak Ibu kalau makan ikan itu dari kepala sampai buntut itu enggak semuanya daging, ya. Enggak semuanya daging, tapi ada bagian tulang tengahnya, tulang sayap, tulang-tulang gitu ya. Kalau saya makan ikan pasti dia ada tulangnya, apalagi ikan bandeng. Ikan bandeng itu tulangnya nempel di dalam daging ya, halus-halus gitu. Saya sama Bapak Ibu pengennya begini kali ya. Kalau makan ikan mungkin lebih enak gak ada tulangnya. Lebih ya makannya lebih nikmat, lebih enak mungkin begitu ya. Pikir kita begitu. Tapi kalau gak ada tulang Bapak Ibu, itu daging mau nempel di mana? Gak bisa nempel dia ya. Ayam ada tulangnya, kambing ada tulangnya, kerbau ada tulangnya, semua yang hidup itu ada tulangnya. Kenapa Tuhan beri tulang? Supaya dagingnya bisa nempel di bagian tulang-tulang ikan atau binatang-binatang yang lainnya. Sekalipun kadang-kadang kita harus pisahkan antara daging sama tulang-tulangnya ya. Tapi disitulah ya kita lihat bahwa apa yang dirancang Tuhan itu sangat amat sempurna. Dengan adanya tulang maka daging itu bisa nempel di tulang itu. Sama waktu kita ngikut Tuhan begitu kadang-kadang tidak selalu senangnya ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya katakanlah analoginya yang tidak menyenangkan itu adalah tulang ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau daging kita makan ya empuk, ya enak, rasanya gurih. Tapi kalau ketemu tulang kita makan apalagi ketelak itu sangat tidak nyaman ya. Kita nggak enak banget. Tapi ya waktu kita mengikut Tuhan, kita ketemu dengan yang namanya resiko, kita ketemu dengan yang namanya pergumulan. Ya, itulah tulang yang harus memang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan supaya apa? Berkat-berkat Tuhan nempel dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita percaya mujizat kadang-kadang juga diawali dengan berbagai macam masalah. Mujizat itu terjadi kadang-kadang diawali dengan berbagai macam pergumulan. Satu minggu Bapak Ibu ya sebelum ibadah itu persis sekali hari Minggu ya jam 12:30 pagi saya dibangunin sama istri saya. Istri saya dadanya sakit. Dia sampai mengerang-ngerang. Waduh. Ya, karena saya ingat sekali waktu itu gembala sakitnya di dada itu jantung. Bangun Bapak Ibu dari jam 12:30 sampai pagi nggak tidur. Seminggu sebelum mulai ibadah langsung ini. 2:30 saya mau ajak ke UGD dia nggak mau. Tentu udah didoain dulu begitu. Dia sakit, dadanya sakit banget. Pokoknya saya waktu itu mikirnya karena orang awam. Ya ingat ya kisah-kisah kesaksian gembala aja kalau sakit itu serangan jantung gitu kan ya. Terus saya tanya sesek gak? Enggak, sakit banget di mana? Di dada. Wah kalau nggak jantung kan kita mikirnya yang satunya lagi nih yang sekarang lagi tren ya. COVID gitu kan. Sesek gak? Enggak, tapi badannya nggak panas. Saya 2:30 itu udah siap-siap lah cuci muka, sikat gigi, ganti baju. Saya udah siapin mau bangunin anak saya, siap-siap jaga rumah. Saya mau berangkat ke rumah sakit, dia nggak mau Bapak Ibu.
Jadi sepanjang hari itu sampai pagi, itu dia kesakitan, gak bisa tidur, sakitnya di dada. Akhirnya pagi ya udah lewat jam 7, saya telepon klinik di Melati Mas, itu biasa kalau sakit ke klinik Mas itu ya, Talenta gitu kan. Telepon gak ada yang ngangkat, baru diangkat jam 8 pagi. Saya tanya praktek gak, karena lagi covid kan, dapat gak praktek. Praktek mah, sampai jam berapa? Jam 9, udah waktu 1 jam. Keburu, buru. Periksa, ya begitu diperiksa sama dokter, ini bukan jantung Pak, ya, ini hanya kram otot. Wah, mendingan ya, kram otot. Lalu kita dikasih obat, periksa, biayanya 140.000 dengan obat generik. Hari kedua istri saya udah mulai membaik, hari ketiga sembuh total. Kadang-kadang kita lewatin begitu, ya ini pengalaman pribadi saya. Kita melihat mujizat Allah dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan. Saya bersyukur sama Tuhan, ya. Saya percaya bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, semua udah Tuhan rancangkan, ya. Itu praktek jam 7 sampai jam 9, saya telepon gak diangkat-angkat, jam 8 baru diangkat. Kalau kelewat itu kan tuh berarti durasi panjang lagi, nunggu lagi ya. Dia praktek sore, baru kita pergi. Dan hari ketiga dia sembuh. Kadang-kadang lewat pergumulan kita melihat kasih Allah dinyatakan. Gak ada orang yang tahu ya. Saya secara manusia ya nungguin dia setiap saat sakitan dadanya ya sebagai manusia. Ya jujur aja ya, kita langkah pertama tuh pasti kita mau langsung bawa ke UGD ya. Tapi saya percaya waktu dia mulai ya bangun kesakitan sampai pagi, itu kekuatan datang dari Tuhan, kekuatan datang dari Allah yang kita sembah di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu, ada 2 golongan orang yang mengikut Tuhan, ada yang beriman sungguh-sungguh, ada juga yang hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab itu ayat 30 berkata, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kenapa ada perubahan? Karena di situ ada orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Dia tadinya ada di depan, langsung berubah jadi di belakang. Yang di belakang kalau dia sungguh-sungguh bisa berubah ada di depan. Nah, ciri pengikut Kristus yang beriman apa? Mereka menaruh seluruh pengharapannya pada Kristus. Ibrani 11 ayat pertama, kalau kita baca ayat ini, ayat yang tidak asing. Ibrani 11 ayat pertama mengatakan demikian. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau pengikut Tuhan yang beriman adalah mereka yang menaruh seluruh pengharapannya kepada Kristus. Kalau sekarang kita nih ya ibadah di situasi pandemi COVID ini ya, ada banyak protokol kesehatan yang kita jalankan dan memang itu harus kita jalankan Bapak Ibu ya. Tapi sebagai orang beriman kita jangan salah nih. Jangan sampai ya kita menaruh pengharapan kita kepada masker. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada yang namanya cuci tangan, pada sanitizer, pada hal-hal yang lainnya. Tidak Bapak Ibu ya. Kita tetap menaruh pengharapan kita dengan apa yang kita buat kepada Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Gak kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan membantu kita ya, tapi dia bukan tempat pengharapan kita. Tempat pengharapan Bapak Ibu dan saya waktu mengikut Tuhan adalah Yesus Tuhan yang ajaib, yang heran, yang kuasanya tidak pernah berubah. Itu yang harus ada di dalam iman kita. Sehingga iman itu akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi ya hati kita, akan mempengaruhi penyerahan kita, akan mempengaruhi hidup kita. Jadi kita nggak boleh terlalu parno juga, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan di situ, tapi pengharapan kita di Tuhan. Ya. Tapi untuk kebersihan boleh, cuci tangan harus. Ya. Saya kalau pulang dari gereja cuci tangan, ya, jaket saya taruh,
Tapi emang nggak saya semprot ya. Cuci tangan ala kadarnya ya. Tapi ada orang yang parno Bapak Ibu ya. Dia keluar, pulang, mandi. Nggak lama 15 menit dia harus keluar lagi. Terpaksa pulang, mandi lagi. Mandi, anaknya lihat belum keramas. Ma, keramas ma. Keramas lagi. Terpaksa dia keluar lagi, pulang lagi. Suruh mandi lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Cukup sekali aja mandi ya. Tapi cuci tangan dan hal-hal yang lain gitu. Kenapa? Karena kita pengikut Tuhan yang beriman. Harapan kita tidak pada mandi itu ya. Tapi jaga kebersihan tetap harus. Tapi kita menaruh harapan kepada Tuhan ya, matanya sempurna. Sebab itu Yesus berpesan pada murid-muridnya dalam Matius 10 ayat 9 sampai 10 kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. Matius pasal ayat 9 sampai 10. Matius pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kalau Tuhan pesan murid-murid ini bukan pesan yang konyol. Bukan pesan yang menjerumuskan murid-muridnya. Bukan pesan yang mau mencelakai murid-muridnya. Tapi pesan ini disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya agar mereka menaruh seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena memang seorang pekerja mendapat upahnya. Jadi kalau Tuhan larang jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa tembaga, jangan bawa bekal dalam perjalanan. Ini bukan pesan yang konyol. Tapi pesan yang di dalamnya ya Yesus sedang mengajarkan iman yang menaruh pengharapan kepada Tuhan secara penuh. Sebab pada akhirnya seorang pekerja kita berkata patut mendapat upahnya. Seseorang yang mengikut Tuhan pada akhirnya patut mendapat upahnya. Kalau kita berkata ada upah mengikut Tuhan, itu artinya ada jaminan dari Tuhan bahwa apa yang kita buat bagi Dia tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan sesuatu bagi Tuhan, bukan buat manusia, bukan buat gereja, bagi Tuhan. Apapun yang kita buat bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu Tuhan yang bicara, bukan saya. Sebab itu juru bicara upah mengikut Tuhan. Seorang pekerja, mengikut Tuhan, dia layak mendapat upahnya. Jadi kalau kita berkata ada upah, itu dijamin sama Tuhan. Apa yang kita buat bagi Dia, apapun bentuknya, Bapak Ibu ya, apapun bentuknya yang kita lakukan buat Dia, tidak akan pernah sia-sia. Iblis sih kadang-kadang bisikin sama kita nih, sia-sia tahu, nggak dilihat, sia-sia, nggak dihargai, sia-sia, nggak dianggap. Itu setan itu. Setan membuat kita jadi lemah dengan apa yang kita buat, seolah-olah Tuhan nggak tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan bagi Dia dan Dia pasti memberkatinya. Amin Bapak Ibu. Itu harus jadi iman Bapak Ibu dan saya. Sekalipun gak ada orang yang melihatnya, sekalipun gak ada orang yang menilainya, sekalipun gak ada orang yang menghargainya, sekalipun gak ada apresiasi, tapi apa yang kita buat bagi Dia, Tuhan memberkatinya, karena Tuhan yang menjamin, dan itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Dia dengan iman yang sungguh, iman yang tertuju kepada Dia. Upah dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk dalam kehidupan orang percaya, tidak hanya dalam bentuk materi. Kalau kita sehat, kalau kita bisa makan, kalau kita bisa minum, kalau bisa tidur nyenyak, itu berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang mengikut Tuhan. Karena di seberang sana banyak orang yang gak bisa tidur Bapak Ibu. Sekalipun uangnya banyak. Banyak orang yang tidak mengalami damai, banyak banget. Banyak orang yang gak mengalami sukacita, banyak banget, sekalipun uangnya banyak Bapak Ibu. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu bisa istirahat dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak, itu adalah berkat upah yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya ketika mengikut Dia dengan iman yang sungguh-sungguh. Upah itu selalu tersedia
bagi pengikut yang setia. Tidak akan pernah kehabisan jatah upah bagi kita, nggak bakal. Ya, kemarin-kemarin waktu pandemi itu banyak yang kehabisan. Gula langka, terigu susah nyarinya, apalagi yang kosong ya, banyak banget ya. Waktu kita mau beli habis Pak, waktu kita mau beli gula habis Pak, waktu kita mau beli terigu nggak ada Pak, waktu kita mau beli habis Pak, habis ya. Dalam beberapa waktu ada banyak yang kosong. Tapi saya percaya Bapak Ibu, upah yang dari Bapa di sorga itu tidak akan pernah kehabisan stok. Dia menyediakan setiap hari yang baru. Upah itu nggak bakal waktu kita ya mau menerima Tuhan berkata, maaf ya nak, sudah habis stoknya. Tidak akan pernah Bapak Ibu, tidak akan. Tuhan punya stok yang tidak terhingga, tidak terbatas. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang mengikut Dia dengan iman yang sungguh. Sebab itu bertahanlah sampai akhir, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Firman-Nya pasti digenapi cepat atau lambat. Kita takut boleh, tapi nggak boleh ketakutan. Kenapa? Karena ada firman-Nya yang menjamin, dan firman-Nya itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang bisa khawatir, tapi nggak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kita mungkin bisa bimbang dalam saat-saat tertentu, tapi kita nggak boleh dikuasai oleh kebimbangan. Kenapa? Karena firman-Nya pasti digenapi dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Kalau Tuhan nggak menjamin firman-Nya, ngapain kita ngikut Tuhan? Ngapain kita percaya sama Tuhan? Ngapain kita ibadah sama Tuhan? Ngapain kita berdoa sama Tuhan? Karena kita berdoa, melayani, ikut Dia. Karena kita percaya Tuhan menjamin apa yang difirmankannya bagi orang-orang yang mengikut Dia. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Karena doa merupakan jalan menuju kemenangan. Kemenangan kadang-kadang gak bisa kita alami lewat usaha kita, lewat ya apa yang kita pikirkan. Tapi kemenangan itu dapat kita raih lewat doa. Tetaplah berdoa. Sekalipun orang menganggap doa itu sesuatu yang gak berguna, sekalipun doa itu dianggap orang itu sesuatu yang gak ada artinya, pekerjaan yang sia-sia. Tapi sebagai pengikut Kristus yang beriman tadi, kita harus tetap berdoa. Dari apa rentetan yang kita lakukan, protokol kesehatan dan konsep-konsep yang kita terima dari dunia ini yang positif tentunya dalam tanda kutip. Tapi kita tidak boleh melupakan yang namanya berdoa. Ya, karena doa itu menuju kepada jalan, menuju kepada kemenangan. Lewat doa kita dijamah Tuhan, lewat doa kita dilawat Tuhan, lewat doa kita diberi kekuatan yang baru, lewat doa kita dibukakan jalan, lewat doa kita ditolong Tuhan, lewat doa kita diberkati Allah, lewat doa kita dituntun Allah, lewat doa kita diterangi oleh Allah, lewat doa kita dipagari, dilindungi sedemikian rupa oleh Allah. Karena doa adalah jalan menuju kemenangan. Kalau sekarang kita Selasa Sabtu nggak ada doa, Bapak Ibu doa di rumah masing-masing 10 menit, 15 menit ya doa. Jalan menuju kemenangan. Kalau Bapak Ibu menang, mau tetap kuat, jangan tinggalkan yang namanya doa. Sekalipun Selasa sekarang ya di tengah-tengah kondisi pandemi ini nggak ada, Sabtu nggak ada, tapi hamba Tuhan tetap Sabtu ada doa ya, mendoakan jemaat, mendoakan Bapak Ibu yang gak bisa datang dalam doa, cuma hanya ibadah, di rumah bisa membangun mesbah doa. Dan berikutnya fokus selalu pada firman-Nya yang selalu menghibur, meneguhkan, menuntun, menerangi, dan memberkati. Setelah doa jangan lupa baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tuh gak pernah mencurigai kita. Dia selalu terbuka untuk kebaikan kita. Iya. Itu firman Tuhan sempurna. Kenapa? Waktu kita baca, apa yang kita baca dan dia bersuara,
Suaranya bukan karena dia mencurigai kita. Wah, jangan-jangan anakku mau diberkati. Jangan-jangan anakku hanya minta tolong. Tidak. Firman Tuhan itu murni untuk menghibur kita. Firman Tuhan murni untuk menguatkan kita. Firman Tuhan itu murni untuk menuntun kita, untuk meneguhkan kita, supaya di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi hari lepas hari, tetap kuat, tetap setia, iring Tuhan. Siapa sih Bapak Ibu yang tidak mengalami dampak? Ya, saya kena potong gajinya. Kita di sini juga kena. Ya memang realitasnya begitu. Hamba-hamba Tuhan kena semua. Ya. Mau diapain? Ya. Kita nggak bisa buat apa. Marahnya kita nggak bisa mengubah apa. Keselnya kita juga nggak bisa mengubah apa. Lebih baik sebagai pengikut Tuhan yang beriman, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Waktu kita doa dan baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan menguatkan kita. Bahwa Alkitab berkata, ada waktu yang terindah Tuhan nyatakan bagi kita. Hari lepas hari, jangan lupakan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana. Kami percaya sebagai pengikut Tuhan, berkat upah Tuhan siapkan bagi kami yang setia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Menyembah, ku menyembah-Mu selamanya. Ku sembah-Mu, haleluya. Menyembah-Mu Bapa, ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin, amin. Dengan darah anak Roh Allah berkarya. Ku masuk dengan hati tulus menyembah-Mu, menyembah, menyembah Yesus. Ku menyembah, haleluya. Kami angkat hati kami, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu selamanya. Sembah-Mu sebab nama-Mu dengan lembut ku menyembah, ku menyembah. Sembah Dia, angkat hati, arahkan iman hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang tidak berkuasa, Allah yang tidak berubah kuasanya, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, Allah yang tidak pernah berubah kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, pertolongan-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Amin. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah Yesus Rajaku.
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu termateraikan dalam hati kami yang paling dalam. Firman itu akan membawa kekuatan yang baru. Firman itu akan membawa pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Firman itu akan memberi kemenangan bagi kami. Karena kami tidak sendirian. Ada Allah bersama dengan kami. Yang ketika kami masuk ruang Maha Kudusnya, ketika kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, berkat Allah Tuhan curahkan bagi setiap kami dalam bentuk yang tidak terbatas dalam pikiran kami. Tidak hanya berkat secara materi, tapi kesehatan, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, pengharapan, dan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami, Allah nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar di tengah-tengah kondisi yang new normal ini, kami tetap normal memandang Allah. Kami tetap normal menyembah Tuhan. Kami tetap normal berserah di hadapan Allah, Raja segala raja, yang menopang langkah-langkah orang benar, yang memberkati langkah-langkah orang benar, yang membuka jalan. Haleluya. Yesus, kami panggil nama-Mu. Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya nama Yesus, nama yang ajaib dan heran. Nama Yesus, nama yang mendatangkan mujizat, nama yang mendatangkan kemenangan, nama yang mendatangkan pertolongan, dan tidak pernah terlambat. Inilah pengakuan kredo kami, iman kami di hadapan. Berkati umat-Mu, baik pribadi, pengiringan kepada Tuhan, rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Tangan Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga setiap mata boleh melihat, telinga mendengar, hati merasakan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang dekat, bahkan ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran, kemasyuran kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, penasihat yang ajaib, juru selamat kami yang sempurna, Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada gembala. Baik, kita akan mengakhiri ibadah. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan.
kepadamu Bapa. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai penghabisannya. Kami diberkati melalui apa yang kami lakukan, karena Engkau ada di dalamnya, sehingga berkat itu mengalir di dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkat ini akan terus mengalir. Berkat ini tidak hanya berhenti pada pagi hari ini saja, tapi akan terus mengalir di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada siang hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, yaitu saudara Krista Fani Wijaya, saudara Hilary Betal Musia, Ibu Harwati Suhanda, Fionita Grace Lim, Francis Eshel Tano. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ini Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memelihara mereka 1 tahun lagi lamanya, dan Engkau terus memberi kesehatan kepada anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan mereka, mencukupkan apa jadi keperluan anak-anak-Mu ini. Berkati orang tuanya, kalau anak yang berulang tahun ini masih kecil Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang tidak semata-mata tanyakan kepada mereka, tapi Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mengerti. Pada saat ini Tuhan, ketika mereka berseru memanggil nama-Mu, karena mereka perlu pertolongan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dengan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Kami percaya karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini, lindungi kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat, juga dari kecelakaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kita sekarang akan terima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, menyertai, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. See